Bolu di atas rak diborong Rastati. Bolu dimakan bareng si Arif dan Latif. Guru penggerak mendorong adanya kolaborasi, jadi pemimpin pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Halo Bapak Ibu Guru hebat. Berjumpa kembali bersama saya Iwan Priyatna, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dan menayangkan video terkait dengan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Berikut adalah Ibu Dina Marta Ulianingrum sebagai fasilitator dan Ibu Yuli Astuti sebagai pengajar praktik. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Menurut Grant, tahun 1999, coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Sedangkan menurut Whitmore, tahun 2003, mendefinisikan coaching sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Untuk dapat membantu rekan sejawat kita untuk mengembangkan kompetensi diri mereka dan menjadi otonom, kita perlu memiliki paradigma berpikir coaching terlebih dahulu. Paradigma tersebut adalah 1. Fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Selanjutnya, prinsip coaching dikembangkan dari 3 kata atau frase kunci pada definisi coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dalam berinteraksi dengan rekan sejawat atau siapa saja, kita dapat menggunakan ketiga prinsip coaching tersebut dalam rangka memberdayakan orang yang sedang kita ajak interaksi. Sebelum kita melaksanakan kegiatan coaching, kita harus memiliki kompetensi inti coaching. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Dan yang keempat, mendengarkan dengan rasa. Alur Tirta pada coaching adalah sebuah metode yang digunakan untuk membantu seseorang untuk mencapai tujuannya melalui serangkaian langkah yang terstruktur. Tirta merupakan singkatan dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Berikut merupakan tayangan video terkait dengan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Berjumpa kembali bersama kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 terkait dengan coaching untuk supervisi akademik. Pada kegiatan ini, saya Iwan Priyatna berperan sebagai pengamat, dan sebelah kiri saya Reni Susanti berperan sebagai coach. Dan di sebelah kanan saya Rojat berperan sebagai coaching. Dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Pak Iwan. Bagaimana kabarnya Bu Reni hari ini, sehat ya? Alhamdulillah Pak Iwan. Kalau Pak Iwan gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat, semangat begitu ya Bu. Oh iya, Bu Reni hari ini katanya Bu Reni ini akan melakukan kegiatan coaching begitu nggih? Betul Pak. Oke,
Baik, Bu Reni nanti dalam kegiatan coaching ini yang akan menjadi coach siapa? Coachingnya Pak Rojak. Pak Rojat nggih. Oke, Pak Rojat yang jadi coachingnya. Sebelum melaksanakan coaching, saya mohon izin bertanya-tanya sedikit dulu ya Bu ya. Iya Pak Iwan, boleh. Oke, ketika nanti proses coaching ini, kira-kira Bu Reni akan melakukan kegiatannya itu menggunakan rubrik yang mana saja nih? Atau rubrik-rubrik yang digunakan apa saja? Baik Pak Iwan, sepertinya untuk rubrik penilaiannya saya akan menggunakan indikator dari tahapan Tirta. Adapun tahapannya itu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Pak Iwan. Oke, Tirta berarti ya Bu ya. Luar biasa ini Bu. Kemudian nanti untuk kompetensi coaching yang akan dikembangkan oleh Ibu Reni itu di bagian mana Bu? Saya ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot dan bersifat terbuka sehingga nanti coach pada saat menjawab coach bisa sambil berpikir dulu kemudian langkah apa yang akan diambil Pak. Jadi lebih spesifik lagi berarti ya Bu ya, bahwa Ibu nanti dalam melaksanakan kegiatan coaching ini akan mengarahkan coachingnya untuk bisa berpikir lebih dulu begitu ya, untuk menggali ide-idenya, kemudian nanti pelaksanaannya semoga bisa lancar ya Bu Reni ya. Mungkin begitu Bu Reni, silakan nanti Bu Reni untuk bisa memulai coachingnya. Baik Pak Iwan, terima kasih. Oke, sama-sama Bu Reni, tapi saya mohon izin Bu Reni nanti saya bisa ikut untuk mengamati dan mengobservasi pada kegiatan Bu Reni coaching deh. Baik Pak, permisi saya mau memanggil coach saya dulu. Oke, terima kasih monggo Ibu. Assalamualaikum, selamat siang Pak Rojat. Waalaikumsalam. Selamat siang juga Bu Reni. Bagaimana kabarnya Pak Rojat hari ini? Pastinya sehat dan semangat bukan? Alhamdulillah Bu Reni, saya sehat. Tetapi kalau untuk semangat agak turun nih Bu Reni. Kalau Bu Reni sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kalau saya sehat dan semangat terus Pak. Ngomong-ngomong, kenapa nih kok Pak Rojat semangatnya menurun? Oh iya nih Bu Reni, saya sepertinya butuh teman untuk ngobrol, ya, untuk berdiskusi Bu Reni. Makanya tadi saya menghubungi Bu Reni untuk berbincang-bincang sebentar. Oh begitu. Kalau gitu mari kita berbincang Pak. Setuju Bu Reni, mari kita berbincang nggih. Ngomong-ngomong, Pak Rojat, apa yang mau Pak Rojat bicarakan siang ini? Baik, begini Bu Reni, saya ingin curhat sedikit, tidak apa-apa nggih. Ya, saya itu merasa pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan guru saya masih dominan menggunakan metode ceramah dan konvensional. Padahal banyak metode, model, media yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran agar pembelajaran lebih kreatif dan inovatif. Begitu Bu Reni. Oh begitu ya Pak. Berarti masalahnya rekan guru di sekolah Bapak itu dalam mengajar masih dominan menggunakan cara yang konvensional begitu Pak? Misalnya ceramah saja. Kalau begitu, apa yang ingin didapatkan Pak Rojat dari perbincangan kali ini? Nah, saya ingin rekan guru di sekolah saya lebih memanfaatkan metode, model, dan media yang lebih bervariatif sesuai kondisi pembelajaran agar siswa lebih bersemangat ketika belajar. Nah, di samping itu seharusnya guru dapat memanfaatkan teknologi sekarang sebagai media pembelajaran seperti menggunakan PowerPoint, kemudian juga Canva yang menggunakan akun belajar ID gitu Ibu Reni. Baik Pak, berarti Pak Rojat ingin ada perubahan pada cara mengajar rekan guru
Misalnya memanfaatkan teknologi yang ada begitu ya Pak, jangan hanya ceramah saja. Nah, untuk itu Pak Rojat, agar guru-gurunya lebih kreatif dan inovatif dalam menggunakan metode, model, dan media pembelajaran, harus bagaimana Pak? Ketika guru sudah menggunakan metode, model, dan media yang bervariasi itu merupakan kondisi atau berada pada level 10, menurut Pak Rojat kondisi di sekolah sekarang berada pada level berapa untuk rentan 1 sampai 10? Nah, untuk saat ini saya kira berada pada level 5 Bu Reni. Karena memang banyak guru yang masih dominan mengajar dengan ceramah saja, ya, jarang sekali menggunakan media, apalagi membuat media sendiri kayak gitu Bu Reni. Baik Pak, sekarang Pak Rojat ingin meningkatkan kemampuan rekan guru hingga level keberapa? Setidaknya untuk saat ini saya ingin meningkatkan hingga ke level 9 terlebih dahulu Bu Reni. Baik Pak Rojat, adakah usaha yang sudah pernah Bapak lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah? Baik, untuk saat ini saya baru mencontohkan kegiatan pembelajaran ya yang saya lakukan begitu. Baik, kira-kira apa rencana Pak Rojat agar kualitas pembelajaran rekan guru di sekolah dapat ditingkatkan selain dari Bapak mencontohkan pengalaman pribadi? Rencana yang saya bayangkan yaitu memberikan mentoring dan pendampingan kepada rekan-rekan. Saya juga ingin mengadakan workshop pelatihan dengan mendatangkan narasumber ahli sesuai dengan bidangnya, sehingga rekan-rekan guru dapat pencerahan dan termotivasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah saya. Bagus sekali. Ternyata rencana Pak Rojat sudah luar biasa dan saya yakin Pak Rojat mampu melakukan hal yang lebih baik dari pengalaman yang pernah Pak Rojat lakukan sebelumnya. Insya Allah Bu Reni, saya sekarang jadi terbayang rencana yang harus saya lakukan ke depannya gitu. Semua rencana tersebut, rencana mana yang menjadi prioritas utama untuk dilakukan terlebih dahulu dan mulainya kapan Pak? Baik, kemungkinan saya akan memulai dari mentoring, kemudian pendampingan terlebih dahulu karena kegiatan tersebut yang paling mudah Bu Reni dan fleksibel untuk dilaksanakan tanpa perlu mengundang seorang ahli. Kemudian saya akan secepatnya melaksanakan rencana tersebut kemungkinan minggu-minggu ini Bu Reni. Baik Pak, berarti Bapak akan melaksanakan mentoring ya Pak. Dari rencana tersebut agar berjalan dengan baik, pihak mana saja yang dilibatkan dan dukungan dari pihak mana saja yang Pak Rojat butuhkan. Tentunya saya akan melibatkan seluruh rekan-rekan guru dan kepala sekolah ya dalam setiap rencana kegiatan ini, serta melibatkan narasumber ahli jika mengadakan workshop kayak gitu Bu Reni. Dukungan saya perlukan dari semua rekan-rekan guru dan juga kepala sekolah agar rencana dapat berjalan dengan lancar. Bagus sekali Pak Rojat. Memang kita harus selalu berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama rekan guru dan kepala sekolah, agar setiap rencana berjalan dengan semestinya. Selanjutnya, apa yang Pak Rojat peroleh dari perbincangan yang sudah kita lakukan kali ini? Ya Bu, alhamdulillah saya jadi terbayang rencana dan tindakan yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah saya. Terima kasih Bu Reni. Iya Pak Rojat, Pak Rojat adalah guru yang hebat. Pak Rojat pasti bisa. Semangat ya Pak. Terima kasih Bu Reni. Oh iya Bu Reni, bel jam masuk kelas sudah berbunyi nih. Saya masuk ke kelas kembali Bu. Terima kasih atas waktunya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Reni, kembali lagi bersama saya ya Bu Reni ya. Halo Pak Iwan, nggih Pak. Bagaimana tadi proses coachingnya, berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak Iwan, berjalan sangat lancar. Oke, alhamdulillah ya Bu Reni, tadi saya juga mengamati kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar. Coach juga merasa lebih terlihat nyaman begitu ya Bu ya. Oke baik Bu, sebelum saya menyampaikan terkait dengan coaching yang dilakukan oleh Bu Reni, boleh ya saya tanya-tanya sedikit tentang tadi yang dilaksanakan begitu Bu. Nah Bu, kira-kira apa sih yang sudah baik yang barusan dilakukan oleh Bu Reni dalam kegiatan coaching ini? Tadi saya kan melaksanakan coaching dengan Kak Roja gitu. Kemudian saya mencoba untuk mendengarkan aktif Pak, untuk menggali ide-ide dari Konsi agar beliau dapat mendapatkan solusi dari permasalahannya. Saya juga menerapkan prinsip kemitraan Pak, dengan maksud agar Koci merasa nyaman dan terbuka dalam menyampaikan permasalahannya. Oke. Baik Bu Reni, luar biasa ya. Ini sesuai dengan apa yang ada di catatan saya Bu Reni. Yang pertama ini Bu Reni sudah melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip coaching yang tadi disampaikan, katanya melaksanakan atau menerapkan prinsip kemitraan agar nanti si coaching ini merasa nyaman begitu ya Bu ya. Oke, kemudian Bu Reni juga dalam melaksanakan coaching ini sudah menerapkan juga atau menggunakan agar kompetensinya ini meningkat, terutama di mendengarkan dengan aktif ya Bu ya. Dan saya juga tadi melihat bahwa Bu Reni sudah terlihat alur ceritanya, dimulai dari tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawabnya begitu ya Bu Reni. Nah kemudian selanjutnya ada Bu Reni, dari proses coaching tadi kira-kira apa yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki lagi dari kegiatan tersebut Bu Reni? Baik, terima kasih Pak Iwan. Saya menyadari dalam proses coaching tadi masih banyak yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi oleh saya. Misalnya saya harus lebih banyak belajar untuk membuat pertanyaan terbuka dan berbobot Pak terhadap coaching. Selanjutnya saya berencana untuk mempraktikkan teknik-teknik mindfulness sebelum pelaksanaan coaching, serta mencoba berbagai teknik reflektif seperti mencatat kata kunci yang diungkapkan oleh coaching untuk mendorong diskusi yang lebih mendalam. Oh begitu, luar biasa Bu Reni ya. Ini ternyata catatan saya juga sesuai bahwa apa yang sudah dipraktekkan Bu Reni ini tadi yang saya sampaikan bahwa sudah sesuai dengan alur ceritanya begitu ya Bu Reni ya. Kemudian Bu Reni berarti nanti akan mempraktikkan teknik-teknik mindfulness, kemudian juga teknik reflektif seperti menuliskan kata kunci begitu nggih. Nah itu luar biasa Bu Reni ya. Itu patut dicontoh oleh teman-teman yang lain begitu. Terima kasih Pak Iwan. Oke, baik, sama-sama Bu Reni. Demikian untuk kegiatan ini, mungkin cukup ini yang harus saya sampaikan. Cukup ini saja yang saya sampaikan dari kegiatan coaching ini. Luar biasa Bu Reni. Semoga hal yang sudah baik dan bagus nantinya bisa berdampak positif kepada Bu Reni. Begitu nggih? Baik Bu Reni, saya akhiri nggih kegiatan coaching hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek coaching untuk supervisi akademik dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aba-aba kita, ngaba-aba gitu.